Oleh siapa bisa yang screenshot-nya? Oke, terima kasih Dali, silakan. Ya, terima kasih, itu tolong di-share di grup ya. Minggu lalu kan sudah saya kasih materi, sudah dibaca belum? Belum ya? Yang apa, jalan kabupaten kemarin ya? Saya kasih ya? Iya Pak, perawatan jalan kabupaten. Oke, pemeliharaan ya, bukan perawatan. Jadi rencana saya, setelah materi ini, kita masuk, yang lebih tinggi jalannya ya, jalan apa, provinsi dan nasional, kemudian ada jalan tol ya. Kan kita kan sudah pertemuan ke berapa ini, ke-3 ya, ke-4 ya? Tiga ya? Ketiga. Jadi tolong ingatkan saya, takut terlewat ya, jumlah waktu kita cuma 7 kali pertemuan. Setelah ini masih ada, pemeliharaan jalan nasional dan provinsi dan jalan tol ya. Oke, kita mulai saja, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi mohon maaf ya, sedikit terlambat karena, Zoom-nya tuh banyak yang pakai, karena berhubung mungkin lagi puasa, jadi kelas reguler juga sebagian ada yang jadi online, atau mungkin masih ada yang mudik atau gimana ya, nggak tahu dosennya atau mahasiswanya. Jadi Zoom-nya dipinjam, nanti juga sore udah dipinjam lagi. Tapi insya Allah kita selesai materinya hari ini ya. Jadi ini tentang pemeliharaan jalan kabupaten. Pertama, kita harus tahu dulu ya bedanya pemeliharaan dengan pembangunan. Jadi di sini kalau pembangunan itu adalah pelaksanaan itu proyek ya, kalau pemeliharaan itu proses. Kemudian secara waktu ya, untuk pembangunan itu relatif singkat atau jangka pendek, misalkan hanya sekian hari kalender gitu ya, atau sekian bulan, atau sekian tahun. Tapi kalau pemeliharaan itu adalah berjalan terus, dia jangka panjang. Jadi selama bangunannya masih ada, dia akan dipelihara terus ya. Kemudian dilihat dari lokasi, untuk pembangunan itu terbatas, kalau pemeliharaan itu tersebar. Kalau dari biaya per kilometer, pembangunan relatif tinggi ya, karena dia kan membangun dari awal ya. Jadi kalau pemeliharaan kan hanya seperti perbaikan gitu saja ya. Dia makanya pemeliharaannya biayanya relatif rendah ya. Kemudian untuk dari segi kebutuhan keterampilan sama ya, pembangunan dan pemeliharaan itu adalah teknik dan pengelolaan proyek sama. Kemudian ini tujuan pemeliharaan jalan, kenapa jalan harus dipelihara ya? Pertama, untuk mempertahankan kondisi agar jalan tetap berfungsi. Yang kedua, mengurangi tingkat kerusakan jalan. Kemudian memperkecil biaya operasi kendaraan atau BOK ya. Jadi sebagai contoh, kalau kalian membawa kendaraan, misalnya membawa mobil atau motor ya, lewat jalan yang bagus dengan lewat yang jelek ya, BOK-nya lebih tinggi yang mana? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa? Kalau lewat yang jelek, BOK lebih tinggi. Ada yang bisa jawab? Karena biaya Salah satunya konsumsinya, Pak.
bahan bakarnya lebih banyak sama jalan pendek. Ya, betul. Jadi konsumsi bahan bakar lebih banyak karena apa? Karena kecepatannya terbatas ya. Misalkan kalau jalan yang mulus kan bisa digas kecepatan misal 50, 60 ya. Jadi kalau jalan berlubang kan jadi pelan-pelan ya. Jadi permainan gas pun kan buang bensin sebenarnya kan yang tidak bagus ya. Ketika yang bagus kan menginjak gas itu kan stabil ya. Jadi konsumsi BBM-nya kalau mobil biasa ada eco tulisannya keluar warna hijau ya. Tapi kalau kita gasnya naik turun dia tidak ekonomis ya, makanya BOK-nya tinggi ya. Nah, ini yang kedua, penurunan kondisi jalan. Jadi kenapa kita perlu membahas ini? Karena ini adalah salah satu indikator kapan jalan itu perlu pemeliharaan ya. Pertama, ketika ada penurunan kondisi seperti ini. Indikasi adalah kerusakan jalan, baik fungsional maupun struktural. Itu dapat bermacam-macam yang terjadinya ya. Dapat dilihat dari bentuk dan proses terjadinya. Ini mungkin sudah tidak asing gambar ini. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Gimana? Masih ingat ini gambar ini? Iri bukan Pak. Ini nih, ada kata kuncinya kondisi perkerasan dengan beban sumbu. Nilai apa sih ini? Bentar, saya kasih titik dulu ya. Nilai iri. Ya? Nilai iri. Kalau ini bukan grafik iri ya. Memang mirip ya. Sisi Q ya. Ini misalnya saya terlihat laser saya ini? Kelihatan nggak? Nah, titik ini ya ditamakan apa? Kondisi awal, Pak. Ya, betul. Pelayanan ya. Performance awal. Kalau yang di bawah sini, di angka 3 ini? Kondisi rusak, Pak. Akhir ya. Ini adalah tingkat pelayanan akhir ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah kondisi hancur ya. Atau runtuh ya. Jadi selisih nilai titik ini ya dengan titik yang 3 tadi apa namanya? Data PSI ya, masih ingat nggak? Oh iya Pak. Ya, ini kan menunjukkan Performance Service Ability Index ya. Dia menunjukkan kondisi perkerasan. Jadi ketika misalkan perkerasan lentur, ketika sudah di sini, maka dia dilapis ulang ya, di overlay, makanya dia naik lagi kondisinya ya. Dan seterusnya ya. Sampai sini ada yang masih bingung atau bisa lanjut? Bisa lanjut, Pak. Oke. Bentar, matikan dulu. Oke, selanjutnya ini adalah jenis kerusakan perkerasan beraspal. Pertama ada retak. Jenis retak itu retak memanjang, melintang, tidak beraturan ya. Retak selip, blok, retak buaya ya. Kenapa sebutnya retak buaya? Karena dia teksturnya seperti kulit buaya ya. Dan ini beserta ciri-cirinya bisa dibaca saja. Kemudian ada jenis kerusakan deformasi ya, seperti alur, keriting, amblas, sungkur, kemudian cacat permukaan, seperti lubang atau pothole, delaminasi, pelepasan butiran, pengausan, kegemukan atau bleeding ya. Yang aspalnya ngejendol-jendol ada ya. Kalau dulu di Bandung tuh di Jalan Pahlawan lajur lambat ya, dekat kampus P3I ya, jalan itu ya, Pinako nih. Itu bleeding ya, dia kegemukan. Jadi aspalnya semacam bentol-bentolnya. Kemudian ada tambalan dan cacat tepi perkerasannya. Ada gerusan tepi dan penurunan tepi. Ini penyebab kerusakan perkerasan jalan. Pertama ada faktor lalu lintas. Faktor lalu lintas disebabkan oleh beban kendaraan. Kemudian distribusi beban kendaraan pada lebar perkerasan. Dan pengulangan beban lalu lintas atau repetisi beban. Jadi kan kalau jalan misalkan direncanakan umurnya 10 tahun ya, dia kan bebannya kan bertambah terus ya. Setahun pertama sekian, tahun kedua dia bertambah terus kan. Jadi ada pengulangannya.
Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah faktor non lalu lintas. Dari bahan perkasanya, mungkin kualitasnya kurang baik ya. Kemudian dari pelaksanaan pekerjaan, metode kerjanya mungkin ada salah ketika menghamparkannya, prosesnya seperti apa gitu. Dan bisa dari lingkungan atau cuaca. Nah, ini adalah mekanisme dan interaksi kerusakan beraspal. Seperti ini nanti bisa dilihat saja ya. Ini adalah kategori kegiatan pemeliharaan jalan. Jadi pemeliharaan jalan itu ada berdasarkan waktu penanganan, ya. Berdasarkan waktu penanganan itu ada pemeliharaan rutin, periodik, dan pekerjaan darurat. Sedangkan kalau pemeliharaan jalan dari segi fisik pekerjaan, ada perawatan jalan, ada rehabilitasi, ada penunjangan jalan, dan peningkatan jalan. Kemudian pemeliharaan jalan berdasarkan nilai pekerjaan, ada pekerjaan berat, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, pekerjaan penyangga, dan pekerjaan darurat. Yang pertama ini adalah pemeliharaan rutin. Jadi frekuensi pemeliharaan rutin itu dilakukan dengan interval penanganan kurang dari 1 tahun. Kegiatan pemeliharaan rutin ini dibedakan atas yang direncanakan secara rutin atau cyclic ya, dan tidak direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan atau reaktif ya. Jika ketika ada kerusakan lalu dilakukan ya pemeliharaan rutinnya. Kemudian ini adalah pemeliharaan rutin tadi ya, kategori kegiatannya dan tipenya beserta uraiannya seperti apa. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan periodik. Frekuensi pemeliharaan ini dilakukan secara periodik dengan interval penanganan beberapa tahun ya. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan baik untuk menambah nilai struktural ataupun memperbaiki nilai fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan atau preventif, pelaburan atau resurfacing, pelapisan tambah atau overlay, dan rekonstruksi perkerasan atau rehabilitation. Nah, di sini kita ulang lagi bagi yang lupa atau belum tahu ya. Apa bedanya struktural dan fungsional perkerasan? Ada bisa jawab? Silakan, tidak perlu di-mute ya, kita seperti di kelas saja. Apa bedanya nilai struktural dan nilai fungsional suatu perkerasan jalan? Kalau tahu silakan dijawab, kalau tidak tahu silakan direspon tidak tahu biar saya jelaskan nih. Karena kalau diam saja saya bingung. Apakah suara saya tidak sampai? Kalau nilai struktural, nilai yang ini Pak, di mana jalan menerima beban. Kalau untuk fungsional lebih ke pelayanannya terhadap kendaraan Pak. Oke, struktural betul ya, tapi kalau itu lebih tepatnya yang fungsional untuk kenyamanan ya. Jadi mungkin secara struktur dia mampu menahan beban, tapi secara fungsi dia tidak nyaman ya. Makanya kenapa kalau misalkan ada jalan tol kan sebagian besar di Indonesia kan selain Jagorawi pakai perkerasan kaku ya. Tapi iya, di atasnya suka pakai istilah black topping ya. Dikasih aspal ya. Jadi sebenarnya struktura itu lebih dominan ya ditahan oleh rigid ya, oleh beton. Tapi aspal itu untuk fungsional saja, karena boleh kalian coba ya, lebih nyaman mana ya, lewat jalan beton atau jalan aspal ya. Pasti kan lebih nyaman lewat jalan aspal ya, yang fleksibel. Kalau lewat jalan beton kan pasti suka apa? Gerudugan bunyi ya. Contoh kalau di Bandung jalan Laswi ya, sampai Jamika itu, cobain satu putaran ya. Dia kan jalan beton jadi agak kurang nyaman. Tapi secara struktural dia kuat, cuma fungsional ya dia kurang nyaman ya. Jadi bedanya itu ya. Lanjut ya. Ya Pak, siap. Oke. Ini adalah jenis-jenis pemilihan periodik ya, kategorinya. Jadi ada yang berdasarkan pencegahan, ada pelaburan, ada pelapisan tambah, dan rekonstruksi. Ini kan materi sudah saya kasih, silakan untuk lebih detail dibaca saja tabelnya biar cepat, soalnya slide saya agak banyak. Kemudian pekerjaan darurat.
frekuensi pemeliharaan darurat ini tidak dapat diperkirakan. Karena kan kita tidak bisa memprediksi ya kapan ada kerusakan ya. Jadi darurat ini dia merespon jika ada kerusakan baru ada pekerjaan ini. Jadi ini termasuk dalam kegiatan perbaikan sementara untuk jalan tertutup akibat longsor misalnya, atau akibat banjir atau bekas kecelakaan kendaraan. Jadi tidak bisa diperkirakan waktunya kapan atau berapa kali dalam setahun ya. Kemudian ada perawatan jalan. Jadi perawatan jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan setempat yang terjadi pada jalan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan agar kondisi pelayanannya dapat dipertahankan dan menurun secara wajar seperti yang diperhitungkan. Jadi kan perkasan jalan itu kan performanya ya akan menurun terus ya pelayanannya ya. Tapi kita harus mempertahankan supaya dia sesuai. Misalkan dia harus habis di umur 10 tahun pelayanannya, berarti kan kita harus mempertahankan supaya dia tidak habis di umur 5 tahun, kan ada pemeliharaan. Supaya dia dapat sesuai dengan rencana kan. Nah ini penanganan kegiatan pemeliharaan menurut Bina Marga ya. Saya kasih warna lagi sebentar. Di sini nilai kemantapan, istilah Bina Marga itu perasaan bilangin jalan mantap ya. Di sini pembangunan jalan baru, di sini titik ininya, tingkat layanannya. Kemudian lakukan rehabilitasi perawatan sampai akhirnya di sini habis umurnya ini dilakukan peningkatan, penunjangan dan lain-lain. Jadi menurut waktu ini ya. Sehingga pertama waktu kan umur rencana dia ada penanganan. Kemudian ini kondisi pelayanan jalan. Jadi ada kondisi pelayanan mantap, yaitu kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru ya sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan. Ini penjelasan dari gambar grafik yang sebelumnya ya. Atau akhir umur rencana ya. Dengan penurunan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan. Yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kemudian kondisi pelayanan tidak mantap, yaitu kondisi pelayanan berada di antara batas kemantapan sampai dengan batas kritis ya. Jadi yang masuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi rusak atau kurang baik. Nah yang terakhir ada kondisi kritis, ini adalah kondisi pelayanan dengan nilai kemantapan mulai dari batas kekritisan sampai dengan tidak terukur lagi. Di mana kondisi tersebut menyebabkan kapasitas jalan menurun. Jadi yang masuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi rusak berat atau buruk. Lanjut ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini biasanya merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain. Jadi dalam desain itu tidak ada perhitungan gitu. Ini tapi berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian atau tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jadi dengan rehabilitasi, maka pelayanan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana yang diperkirakan. Ini dilaksanakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada segmen tertentu yang mengakibatkan penurunan yang tidak wajar pada kemampuan pelayanan jalan pada bagian-bagian tertentu. Kemudian ada penunjangan jalan. Jadi penunjangan jalan ini merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan pelayanan pada ruas jalan pada kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap atau kritis, agar ruas jalan tersebut tetap dapat berfungsi melayani lalu lintas dan agar kondisi jalan pada setiap saat tidak semakin menurun. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang bersifat darurat sementara. Kemudian peningkatan jalan. Peningkatan jalan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kondisi jalan yang kemampuannya tidak mantap atau kritis sampai suatu kondisi pelayanan yang mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat meningkatkan kemampuan strukturalnya sesuai dengan umur rencana jalan tersebut. Ada pekerjaan berat. Pekerjaan berat disebut dengan pekerjaan peningkatan dan dilakukan untuk jalan berkondisi rusak atau rusak berat.
Pekerjaan berat ini dimaksudkan untuk meningkatkan jalan ke arah standar minimum yang sesuai dengan tingkat lalu lintas yang diperkirakan. Dan biasanya merupakan pembangunan kembali perkerasannya. Pekerjaan berat ini dapat berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi dengan umur rencana paling sedikit 10 tahun. Kemudian pembangunan baru itu adalah pada umum terdiri dari pekerjaan untuk meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4 sesuai dengan standar minimalnya. Kondisi jalan berat ini memerlukan biaya yang besar dan biasanya pekerjaan tanah yang besar pula. Kemudian pekerjaan peningkatan untuk meningkatkan standar pelayanan dari jalan yang ada, baik yang berupa membuat lapisan menjadi lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal, atau menambah lapisan tipis aspal beton atau lataston, atau HRS, hot rolled sheet, atau menambah lapisan struktur lain seperti lapis penetrasi makadam, atau lapis aspal beton, atau AC, aspal konkrit, guna memperkuat struktur perasannya atau memperlebar lapisan perasan yang ada. Yang ketiga ada pekerjaan rehabilitasi. Dilaksanakan bila pekerjaan pemeliharaan secara tetap dan secara dilaksanakan tersebut diabaikan, atau pemeliharaan berkala atau pelapisan ulang terlalu lama ditunda, sehingga keadaan lapisan semakin memburuk. Yang termasuk dalam pekerjaannya adalah perbaikan terhadap kerusakan lapisan permukaan, seperti lubang-lubang, dan kerusakan struktural seperti amblas. Asalkan kerusakan tersebut kurang dari 15-20% dari seluruh perkerasan yang biasanya berkaitan dengan lapisan aus baru. Kemudian pembangunan kembali secara total bisa diperlukan bila kerusakan struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari diabaikannya pemeliharaan, atau kekuatan desain yang tidak sesuai, atau karena umur yang telah terlampau. Kemudian ini pemeliharaan berkala. Jadi pekerjaan perbaikan dengan frekuensi yang dilaksanakan dalam 1 tahun atau lebih pada suatu lokasi. Contohnya pengaspalan, atau pelapisan ulang permukaan jalan beraspal berkala, dan pengkerikilan ulang jalan kerikil, serta pekerjaan drainase. Pekerjaan ini dilakukan untuk jalan dengan kondisi sedang. Jadi yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah persiapan dan pekerjaan perbaikan lain untuk mempertahankan agar jalan tetap pada kondisi baik. Apabila pekerjaan pengaspalan atau pelapisan ulang dilakukan pada suatu segmen, maka pekerjaan pemeliharaan termasuk pekerjaan drainase dinyatakan sebagai pekerjaan berkala. Jadi pekerjaan jalan itu termasuk bangunan pelengkapnya ya, yang drainase itu tadi. Sebentar, saya lihat telepon dulu. Baik, Pak. Ya, kita kembali lagi ya. Halo, masih ada suara saya? Masuk, Pak. Coba. Ada, Pak. Ya, hanya sepi, nggak ada respon. Oke, pemeliharaan rutin. Jadi, pekerjaan ringan dan pekerjaan rutin umum yang dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam setahun. Jadi, dikatakan pekerjaan ringan karena pekerjaan ini tidak membutuhkan alat berat. Namun, pekerjaannya tersebut dilakukan untuk jalan yang berkondisi baik yang tersebar dalam suatu jaringan jalan.
Jenis kegiatan dalam pekerjaan ini antara lain dapat berupa penambalan lapis permukaan dan pemotongan rumput. Ini ada pekerjaan penyangga. Pekerjaan penyangga ini dilakukan untuk jalan yang berkondisi rusak atau rusak berat, namun tidak dapat dilakukan kegiatan peningkatan. Ya, kenapa tidak dapat itu? Karena ada keterbatasan dana ya. Jadi pada intinya dari pekerjaan ini adalah menjaga jalan agar tidak lebih memburuk ya atau makin parah, sehingga jalan tersebut masih dapat dilalui oleh kendaraan. Dana yang memadai perlu dicadangkan untuk kegiatan penyangga ini. Kemudian ada pekerjaan darurat. Pekerjaan ini sangat diperlukan untuk mengawasi jalan yang berkondisi baik, sedang, dan rusak, di mana pada jalan tersebut baru saja tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda 4 karena keadaan yang mendadak seperti terjadinya tebing, jembatan yang roboh, atau akibat kecelakaan. Dana untuk kegiatan darurat ini tidak dapat disiapkan sebelumnya, tetapi sebaiknya perlu dicadangkan dalam jumlah yang sepadan. Jadi bisa diperkirakan mungkin kalau jalannya di daerah antar kota tuh daerah apa, perbukitan, dikira-kira di daerah sini yang kemungkinan sering longsor, gitu. Kira-kira perbaikannya berapa, disiapkan dananya. Kemudian tujuan manajemen peliharaan jalan yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan peliharaan jalan dengan efisien dan efektif agar kondisi jaringan jalan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pengawalan tersebut dilakukan dengan suatu proses untuk mengoptimalkan kinerja pada suatu jaringan jalan sepanjang waktu. Proses dilakukan terdiri dari beberapa tahapan pengelolaan kegiatan yang akan berdampak pada suatu jaringan jalan. Inilah dampak dari kegiatan pengelolaan jalan. Pertama, tingkat pelayanan jalan atau kondisi jalan. Kedua, pembangunan nasional atau isu-isu yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Kemudian biaya pengguna jalan, biaya dan tingkat kecelakaan, penurunan kualitas lingkungan, dan biaya administrasi penyelenggara jalan. Ini tahap pengelolaan pelayanan jalan. Ada perencanaan umum, ada pemrograman, ada persiapan, dan pelaksanaan. Nah, ini adalah siklus pengelolaan pemeliharaan jalan ya. Jadi pendefinisian tujuan, pengujian kebutuhan, penentuan kegiatan, penentuan biaya dan prioritas, implementasi kegiatan, dan monitoring dan audit, kemudian kembali identifikasi tujuan. Karena dia siklus, jadi dia berputar terus ya, cycle. Tidak ada ujungnya ya. Dia terus, makanya panah ini berputar terus ini. Nah, ini adalah sistem pengelolaan perasaan atau Pavement Management System, atau singkat PMS ya orang PU bilangnya. Jadi seperti ini prosesnya. Bisa dari penelitian dan dari survei lapangan ya, sehingga bentuk data. Data itu kemudian diintegrasikan terhadap ini RMS ya. Ini fungsi PMS dalam pengelolaan aset jalan. Kemudian ini ada sistem pengelolaan jalan berbasis komputer. Setiap sistem ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan jalan. Nah, tetapi ada kekurangan, itu membutuhkan biaya untuk mengumpulkan data dan pembaruan data kondisi terkini atau updating datanya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memperkuat pengendalian biaya dan kontrak. Tetapi kekurangannya membutuhkan biaya untuk membeli perangkat lunak ya, atau software dan hardware-nya ya, alat kerasnya atau alatnya. Kemudian kelebihan yang ketiga, mempermudah pengelolaan informasi, tapi ada kekurangan. Kekurangannya itu membutuhkan biaya untuk pelatihan personal ya. Karena kan setiap ada suatu program kan nggak mungkin orang langsung bisa ya, jadi perlu pelatihan dulu ya. Ini adalah penggunaan sistem yang berbasis komputer ya. Jadi yang ada di Indonesia yang mungkin ada atau mungkin pernah ya, karena kan terkadang di kita kan kalau ada sesuatu yang baru hanya anget-anget saja ketika sudah agak lama ditinggalkan ya. Hanya ketika awal modal keluar segala dibeli ya, alat software segala, tapi udah mungkin berjalan berapa tahun ya berhenti ya. Jadi contoh ada sistem informasi itu ada KRMS atau Kabupaten Road Management System yang mungkin agak langka datanya. Jika ini datanya mudah dicari, mungkin penelitian untuk tugas akhir, tesis, atau
lain-lainnya sangat mudah ya, tapi karena tidak dilakukan jadi mungkin agak sulit ya. Kemudian ada sistem pendukung pengambilan keputusan seperti MMS atau Management Maintenance System. Kemudian ada Interurban Road Management System atau RMS. Kemudian ada Urban Road Management System atau RMS dan Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan Kabupaten atau SIMJAKA. Nah, kemudian ini ada yang dulu sempat terkenal, mungkin masih terkenal ya kalau main ke Pujatan itu ada HDM4 ya, atau Highway Development and Management versi 4. Ini adalah suatu program aplikasi komputer yang dikembangkan oleh World Bank ya, dan digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis dalam kegiatan pengelolaan dan pembangunan pada jaringan jalan. Jadi tujuan dari penggunaan HDM4 ini adalah standarisasi dalam kegiatan analisis ekonomi dan analisis teknis dari suatu pembiayaan jalan atau road expenditure. Kemudian rasionalisasi pada tahapan kegiatan planning, programming, budget appraisal, dan formulasi kebijakan. Kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi IT dalam kegiatan pengelolaan jalan. Ini adalah siklus manajemen pada HDM4. Dimulai dari planning itu adalah long term ya, atau jangka panjang. Kemudian ada programming atau jangka menengah, time horizon-nya. Kemudian preparation dan operation. Berikut adalah arsitektur sistem HDM4. Ini adalah skenario analisis dengan HDM4 pada tingkat penyusunan program. Ini berupa software ya. Ini adalah hasil analisisnya. Kemudian ini struktur penanganan pemeliharaan jalan beraspal. Di sini ada ini ya, jenis-jenis kerusakannya apa, terus ada tingkat keparahannya, kemudian luas atau persen kerusakan ya, sama kategori cuaca dan lalu lintas ya. Kemudian di sini ada aktivitas kegiatannya harus seperti apa ya. Misalkan pelepasan butir, luasnya kurang dari 10% atau lebih dari 20%. Kategori cuacanya semua kategori, maka aktivitas kegiatannya adalah laburan aspal atau laburan permukaan aspal ya. Kemudian ada yang jenis kerusakan alur. Seperti ini cara penanganannya ya, pemeliharaannya. Oke, kita masuk ke matriks prioritas pemeliharaan jalan. Di sini ada peringkat kegiatan pemeliharaan. Pertama ada pekerjaan darurat atau emergency works. Kemudian ada pekerjaan pemeliharaan drainase, ada pekerjaan perbaikan kerusakan perasan, ada pekerjaan pelapisan ulang dan pencegahan secara periodik, ada pekerjaan pengendalian tanaman dan pembersihan jalan atau bangunan pelengkap jalan, ada overlay secara periodik dan rehabilitasi perkerasan jalan. Ini kategori prioritasnya. Nah, ini penjelasannya ya. Mungkin di sini bertanya apa LL1, LL2, LL3 sampai LL8 di sini. Jadi LL1 itu adalah jalan strategis. Nah, LL2 itu adalah jalan yang lintas harian rata-rata lebih dari 1.000 kendaraan. Ini jenis perkerasannya, apakah diperkeras atau tidak diperkeras seperti apa ya. Kemudian masuk ke sini kita penyelenggaraan jalan di kabupaten. Jadi negara memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan jalan yang meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya, sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, wewenang tersebut dilimpahkan kepada instansi yang ditunjuk di daerah. Misalkan, ini jalan kabupaten, berarti kan diberikan wewenang kepada bupati ya. Nanti dari bupati itu bukan bupati yang melaksanakan pemeliharaannya, tapi diserahkan ke dinas terkait, misalkan ke dinas pekerjaan umum kabupatennya. Kemudian pengaturan jalan kabupaten dilaksanakan dalam hal penyelenggaraan jalan di kabupaten meliputi ada perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman operasional, kemudian penetapan status,
fungsi dan kelas jalan, kemudian penyusunan perencanaan jaringan jalan. Selanjutnya pembinaan jalan kabupaten, jadi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Itu jenis kegiatan pembinaannya. Kemudian pembinaan jalan yang dilaksanakan di kabupaten meliputi pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa. Kemudian pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol ya. Dan yang ketiga, pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa. Kemudian ini kegiatan pemrograman dan penganggaran, rencana teknis, pelaksanaan konstruksi, dan serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Jadi pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, rencana teknis, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa. Kemudian yang kedua, pengoperasian jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa, dan yang ketiga pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa. Sebentar, banyak panggilan. Oke, kemudian pengawasan jalan kabupaten, kegiatan dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Jadi pengawasan tersebut meliputi kegiatan evaluasi, pengkajian, dan pengendalian. Sedangkan termasuk kegiatan pengendalian adalah kegiatan pengamatan dan tindakan turun tangan. Dalam hal kegiatan pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa, itu kan pengawasan oleh bupati. Ini adalah klasifikasi jalan kabupaten, kan seperti kita ketahui jalan itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya. Jadi kalau kelas 3 itu sudah pasti jalan kabupaten ya. Ada 3A, 3B, dan 3C. Jadi kenapa perlu dilakukan pembatasan atau kelas jalan? Sudah tahu nggak? Atau masih ingat nggak? Ya. Biar nggak gampang rusak, Pak. Biar nggak gampang rusak. Apanya? Di kelasnya, Pak. Jadi perkasaannya betul, tapi sebenarnya ada yang lebih ini lagi ya. Kenapa diberi kelas-kelas ini? Karena kan masing-masing kelas ini kan punya lebar jalan ya. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya seharusnya setiap di awal jalan itu, misalnya jalan kelas 3A, harus ada pelangnya ya, bulat itu 3A gitu ya. Harus dipasang, karena ngasih tahu supaya kendaraan itu menyesuaikan dimensi dan bebannya ya. Karena jangan sampai seperti contoh, ada yang tahu jalan Sultan Bajuri nggak? Di Bandung. Tahu, Pak. Nah, sempat kejadian kan beritanya sampai viral masuk TV ya, bahwa di dekat Kampung Gajah ya, ada 2 bis papasan sehingga macet berjam-jam karena dua-duanya tidak bisa bergerak ya. Jadi itu mungkin karena ya kesalahan di kita kan tidak dipasang rambunya ya. Yang kedua mungkin karena sebagian besar Indonesia kan senang melanggar ya. Karena yang penting cepat, dia tidak peduli orang lainnya. Mungkin sama supir bis juga nggak akan nyangka bakal ada bis lain yang berlawanan arah lewat situ.
Jadi sama-sama saling tidak menyangka atau itu ketemu papasan. Jadi kan macetnya berjam-jam karena nyangkut ya. Contoh seperti inilah. Sebenarnya kita lebaran ya, pasti pada mudik kan ya? Ya nggak? Coba Iya, di sini siapa yang berpikiran bahwa supaya nggak macet saya mau mudiknya tengah malam aja, ada nggak? ada Pak. Atau misalkan kalau siang-siang mah panas bisa batal puasa, kalau malam udah buka. Dan kemudian tidak macet, pasti semua bilang gitu ya. Iya Pak. Nah, ketika semua seperti itu dan tidak banyak orang lain berpendapat sama, ternyata ketemu ya tiba-tiba macet ya. Sama juga. Contohnya seperti itu kejadian jalan Sultan Bajuri ya. Si supir yang dari arah naik ke atas mungkin dia nggak nyangka bakal ada bis yang turun ke bawah ya. Bis yang ke bawah pun nggak nyangka bakal ada yang masuk bis karena kan emang dia tahu itu melanggar ya, nggak boleh bis lewat situ kan. Jadi itu kenapa ditentukan klasifikasi ya untuk menentukan seberapa besar ya kendaraan boleh lewat atau kendaraan rencananya. Makanya ada batasan. Dan biasanya untuk kelas jalan ini ada LHR ya. Kalau sewajarnya kan nggak mungkin jalan kabupaten rame ya, betul nggak? Iya Pak. Cuman kesalahan di kita, jalan kabupaten itu suka jadikan jalan alternatif ya. Jadi yang aturannya mungkin tidak sesuai. Yang LHR misalkan 200 ya, 200 SMP, mungkin kenyataannya bisa lebih jika dia menghubungkan ke tempat wisata atau sebagai jalur alternatif. Ya, jadi karena kita mah kuliah, jadi saya ajarkan yang idealnya, walaupun mungkin kalian protes kenyataannya tidak Pak, misalkan. Memang betul, saya terima kenyataan bahwa di lapangan ada banyak ya jalan kabupaten yang LHR lebih dari segini ya. Kemudian dimensi kendaraan yang lewatnya tidak sesuai, lebih besar ya. Tapi kalau lebar perkasan saya yakin pasti sesuai. Kalau lebar perkasan pasti segini, nggak mungkin lebih ya. Terus tipe permukaan perkasan pasti seperti ini ya. Nah, ini ada ketentuan jalan desa. Jalan desa itu kan fungsinya itu jalan lingkungan namanya. Ada yang primer, ada sekunder ya. Jadi jalan desa itu jalan yang fungsinya paling rendah ya, lingkungan. Kan fungsi jalan tertinggi itu arteri ya, kolektor, loka, kemudian lingkungan. Ini ada syarat lebar badan jalan. Berapa meter misalnya untuk roda 4, berarti kalau lebar badan jalan itu berarti kan untuk kedua arah ya. Bukan lajur, berarti untuk kedua arah. Nggak tahu jumlah lajur berapa. Karena kan kalau 6,5 dibagi 2 berapa sih? 3,25 ya? Iya Pak. Ya pokoknya seada-ada seperti kalau kita jalan dari Puaban ke atas ya ke daerah perkebunan ya, Sariwangi dan lain-lain. Yang penting mobil dengan mobil bisa melewat walaupun lipat spion atau misalkan yang satu ban yang ngegantung ke selokan gimana ya. Nah itu namanya jalan desa ya. Apa? Nah ini diagram fungsi jalan kabupaten. Jadi ada yang bisa baca ini nggak? Seharusnya sih sudah bisa ya kalau alumni KS ya. Yang perempuan kemana sih ini? Terus siapa sih? Nama siapa ya? Azhara siapa ya? Ada nggak? Pak. Siapa nama Azhara itu nama depannya? Alia. Oh, Alia, coba Alia bisa jelaskan ini nggak? Diagram fungsi jalan ini nggak? Apa sih maksudnya? Atau tadi ada apa? Ainaya, ya siapa lagi? Ada yang bisa jelasin nggak? Maksud dari diagram fungsi jalan ini apa? Semua tidak bisa? Mau coba Pak. Silakan. Nah, jadi itu tuh misal untuk contoh yang tegak lurus, itu jadi untuk jalan yang untuk menghubungkan pusat kecamatan dan ibu kota kabupaten. Disebutkan aja misalkan 3A, 3B, 3C gitu ya. Oh ya, untuk yang 3A, jadi untuk jalan 3A lokal primer itu dibangun untuk menghubungkan ibu kota kabupaten dan juga pusat kecamatan. Nah, Ya.
pusat kecamatan itu menggunakan jalan dengan kelas 3B. Kemudian untuk menghubungkan pusat kecamatan dan desa menggunakan jalan dengan kelas 3C. Oke, betul. Ya, atau disebut juga jalan lokal sekunder ya. Jadi definisinya tadi lokal primer itu adalah biasanya golongannya 3A ya, atau 3B, dia menghubungkan ibu kota kabupaten ke pusat kecamatan. Ciri-ciri ibu kota kabupaten apa? Kita tahu nggak? Di Indonesia sangat mudah ya. Lihat ibu kota kabupaten ciri-cirinya apa? Alun-alun, Pak. Betul, alun-alun, Masjid Agung, penjara ya. Kantor bupati bisa ngumpul aja. Dan di kita belum berubah ya, masih seperti itu, jadi gampang ya. Dulu Belanda bikin seperti itu ya. Jadi berkumpul. Nah, kemudian kalau yang menghubungkan pusat kecamatan dengan desa, itu adalah jalan kelas 3C ya, dengan fungsi lokal sekunder ya. Atau juga pusat kecamatan sama lokal sekunder juga, tapi dia kelasnya 3B ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Silakan. Berkembang. Iya. Ya, jadi jalan itu kan bisa berkembang, maka suatu saat dia bisa berubah fungsi dan kelasnya ya. Tapi kalau dia mau berubah fungsi dan kelas, dia harus memenuhi syarat dari lebar perkerasannya ya, terus kecepatan minimal, kendalian rencana, terus misalkan kalau semakin tinggi fungsi jalan kan dia tidak boleh terganggu ya, nggak boleh banyak akses masuk gitu ke jalan tersebut ya. Jadi dia menyesuaikan, berkembang juga jalannya ya. Nah, kenyataan di kita biasanya pusat kegiatan berkembang ya, ada tarikan ya, tetapi kondisi jalannya aksesnya tidak berubah seperti wisata di Lembang ya. Nah, nanti kan itu kan alasannya apa? Karena alasannya keterbatasan dana ya. Jadi daerah itu sudah berkembang tapi akses jalannya belum, masih gitu-gitu aja ya. Seharusnya ikut berkembang juga boleh, jadi ya. Dia boleh berkembang naik kelas ya, naik fungsi ya. Tapi dia harus naik juga spesifikasinya pelayanannya. Tidak seperti saat sebelumnya gitu, misalnya jalannya sempit atau gimana ya. Oke, lanjut ya. Semua proyek harus ada AMDA-nya. Pasti harus ada, karena kan kenapa harus ada AMDA? Karena kan setiap ada kegiatan proyek kan berdampak terhadap lingkungan ya, bisa pencemaran ya jadinya. Atau ada kerusakan dan lain-lainnya, perubahan tata guna lahan ya. Seperti itu. Oke, cukup? Masih ada lagi? Ya, ini adalah ketentuan dasar untuk bagian-bagian jalan kabupaten. Jadi seperti ini. Misalkan untuk jalan kelas 3A, cirinya itu adalah LHR-nya itu, LHR roda 4 ya, 1000 sampai 500 sampai 1000 SMP. Ini ada kemiringan medannya. Datar ya. Berbukit ya, dan dia gunung ya, DBG itu ya. Kemudian ini jumlah jalurnya. Jalur itu arah ya. Kemudian lebarnya berapa gitu ya. Ada badan jalan, ada damaja dan lain-lainnya. Nah, ini ada batasan penggunaan kendaraan di jalan kabupaten. Jadi yang boleh lewat jalan kabupaten di golongan jalan kelas 3A itu karena lebar jalannya maksimal 2,5 meter. Ya, jadi kendaraan boleh lewat itu hanya yang lebarnya maksimal 2,5 meter, panjangnya maksimal 18 meter, dan muatan sumbu terberatnya adalah maksimal 8 ton. Atau kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau 8 ton itu mungkin truk kecil masih bisa masuk ya. Sedangkan untuk jalan kelas 3B, kendaraan yang lebarnya kurang dari 2,5 meter atau maksimal 2,5 meter, panjangnya maksimal 12 meter,
MST-nya maksimal 5 ton. Jadi semakin kecil, semakin turun kelasnya. Sedangkan untuk jalan kelas 3C, untuk MST 3,5 ton atau mobil biasa ya, mobil koabak gitu ya. Oke, mungkin itu materinya, itu saja bisa saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sebentar, belum Pak. Oke, jadi karena mata kuliah ini banyak prakteknya, jadi silakan ya. Ini kan kelasnya juga kelas khususnya RPL. Jadi saya tidak mungkin bisa membawa ke lapangan, jadi silakan dieksplor saja. Lakukan survei sendiri ya, praktek sendiri ya. Mungkin mudah-mudahan minggu depan, ingatan saya nanti ada tugas ya. Ada tugas minggu depan, saya sampaikan tugasnya apa, sambil saya sampaikan materi tentang pemeliharaan jalan nasional dan provinsi. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya kita lanjutkan minggu depan saja ya, untuk teorinya. Untuk prakteknya silakan bisa mungkin cari lewat Google atau gimana ya, ada kan teori-teori pemeliharaan jalan atau contoh video di YouTube ya. Nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Cukup? Cukup Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin bertanya Pak, sebelumnya Pak, maaf Pak.